Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Octavia dari Prodi Akuntansi Seri A kelas D dengan NPM 19510303. Di sini saya akan menyampaikan tentang tauhid yang berjudul Pengantar Studi Akidah. Yang pertama yaitu makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Akidah secara etimologi berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan. Maksudnya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dan mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari beraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Akidah secara syarat yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab, dan para rasulnya, dan kepada hari akhir serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Syarat terbagi menjadi dua. Yang pertama i'tiqodiyah dan amaliyah. I'tiqodiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara beramal, seperti kepercayaan terhadap rububiyah Allah yang kewajiban beriman kepadanya, juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Sedangkan amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh agama, karena ia dibangun di atas i'tiqodiyah benar dan rukunnya dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqodiyah. Maka akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sah amal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dan surat Al-Zumar ayat 2-3, surat Al-Zumar ayat 65, surat An-Nahl ayat 36, dan surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Selanjutnya itu sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah sendiri adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya terdapat kepada apa yang ada di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Maka segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hak Allah, maka mengimani, meyakini, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Karena itu, tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tiqad. Bahkan akidah mereka sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dengan kesatuan kata, kebenaran akidah, dan kesatuan manhaj. Selanjutnya adalah menyimpang akidah dengan cara-cara penanggulannya. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-keraguan yang kelama-lamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit, lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Contohnya itu seperti bunuh diri, mungkin sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui. Yang pertama,
kebodohan terhadap akidah shahihah. Yang kedua, fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya sekalipun hal itu batil, dan menyampaikan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar sebagaimana. Yang kedua, taklid buta. Yang ke-40, yang kelima, ghaflah atau lalai. Dan keenam, pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Dan yang ketujuh, enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Cara-cara menanggulangi penyimpangan ini: yang pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk mengambil akidah sahih. Kedua, memberi perhatian pada penjajaran akidah sahih, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Yang keenam, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok penyelewengan harus dijauhkan. Yang keempat, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang akidah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.